Pandemi membuat volume limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan meningkat, terutama di rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah sakit Santo Carolus Borromeus di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur jadi contohnya. Peningkatan volume limbah medis hanya 20 kg per hari atau 600 kg per bulan. Tapi pengelolaannya juga menemui kendala. Rumah sakit ini memiliki insinerator, alat pembakaran limbah B3, bahan beracun dan berbahaya sejak 2018. Sayangnya, insinerator tidak lagi bisa dipakai per November 2020 lalu karena rusak. Ini membuat rumah sakit mesti menggandeng pihak ketiga untuk mengelola limbah medis. Mulanya, pengelolaan limbah medis rumah sakit ini digarap PT Semen Kupang. Namun, karena kerjasama berhenti di akhir 2020, rumah sakit menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT. Akibatnya, rumah sakit mesti merogoh kocek lebih untuk mengelola limbah medis. Di samping itu juga ada kos yang untuk misalnya keperluan APD, untuk pembersihan, pengangkutan, dan pengepakannya. Limbah medis itu tentunya membutuhkan APD yang cukup. Itu menjadi kendala utama bagi kami juga, karena harus menyiapkan dana yang cukup besar juga untuk pengolahan limbah medis. Belum lagi, klaim biaya penanganan pasien COVID-19 yang kerap tersendat dibayarkan pemerintah, membuat rumah sakit cukup kewalahan. Pembayaran sejak Desember itu sampai sekarang memang belum dibayar. Sementara pengeluaran untuk COVID setiap hari pasti ada. Cash flow keuangan rumah sakit itu otomatis tidak akan selancar kalau pembayaran klaimnya lancar. Beda mekanisme pada pasien non-COVID-19. Ongkos kelola limbah medis dibebankan ke masing-masing pasien meski tidak gamblang disebutkan dalam tagihan. Problem lain, total limbah medis dan alat penghancurnya tidak sebanding. Total limbah medis meningkat sebanyak 30% selama pandemi. Per Februari 2021, jumlahnya mencapai lebih dari 7.500 ton. Limbah medis ini dihasilkan oleh lebih dari 20.000 unit fasilitas kesehatan. Sementara itu, jumlah insinerator hanya 111 unit dan hanya mampu menghancurkan 71,53 ton limbah medis per hari. Rumah sakit ada 2.946, ada puskesmas, mungkin jumlah ada 9.000-an. Dengan jumlah yang sangat banyak di fasilitas kesehatan ini, kesulitan untuk membuang limbah secara baik itu jadi kurang. Limbah medis COVID-19 yang dihasilkan oleh masyarakat juga jadi masalah baru, sebab masih ada warga yang belum paham dalam mengelola limbah medisnya. NN harus menjalani isolasi mandiri sebab kedua orang tuanya positif COVID-19. NN mencampur masker bekas pakai orang tua dan keluarganya yang lain dengan sampah rumah tangga. Kita pilih simpelnya itu dengan, udah kita gunting aja gitu. Jadi nggak ada pemikiran untuk apakah ini akan menular ke orang lain, enggak gitu. FT, warga yang sempat terinfeksi COVID-19 juga belum paham cara membuang limbah medis ketika isolasi mandiri. Iya, campur-campur. Soalnya kan saya di dapur itu ada tempat pembuangan sampah sementara ya di dalam rumah. Jadi ya campur semua di situ, sampah rumah tangga sama masker yang saya buang itu. Bila tidak tertangani dengan baik, masker bisa menjadi sarana penularan virus COVID-19 hingga seminggu setelah dipakai. Isolasi mandiri atau orang tanpa gejala dan sebagainya tetap menghasilkan buangan yang bisa berpotensi membawa virus itu sendiri keluar. Dalam protokol yang dikeluarkan kan bahwa masker dan sebagainya itu harus dipisah dari sampah biasa. NN dan FT mengaku belum mendapatkan sosialisasi tentang mengelola limbah medis yang dihasilkan selama isolasi mandiri. Selama ini nggak ada informasi apa-apa sih, misalkan kayak Satgas Lingkungan atau dari Puskesmas juga nggak ada yang mantau keluarga kami, mantau apakah kami ada yang keluar dari rumah, atau mantau dari posisi kami ngurus
ngurusin sampah masker medis kita. Belum pernah tahu gitu, misalnya ada edukasi gitu dari pemerintah atau apa tentang masalah penanganan limbah, khususnya masker ya, bekas pakai bagi penderita COVID-19 itu saya sama sekali belum tahu itu. Padahal Fasiankes, utamanya puskesmas, berperan penting memantau warga yang sedang isolasi mandiri. Untuk mengecek kebutuhannya dia, dan limbah medisnya juga APD terutama itu harusnya diambil ya, kan di level kecamatan kan puskesmas punya mereka juga punya sistem untuk mengelola limbah medisnya ya. Bahwa